Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menekankan pembangunan Giant Seawall di kawasan pesisir utara Jawa bukan hanya meminimalisasi dampak lingkungan, namun juga menghindari potensi kerugian ekonomi akibat abrasi. Berdasarkan kajian BOPPJ, kontribusi kawasan Pantura terhadap produk domestik bruto nasional 368,37 miliar US dollar. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menegaskan urgensi proyek pembangunan Giant Seawall di kawasan pesisir Jakarta, Kendal, Semarang hingga Demak bukan hanya meminimalisasi dampak lingkungan bagi masyarakat, namun juga bisa menghindari potensi kerugian ekonomi akibat abrasi atau penurunan permukaan tanah. Menurut Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Hendriawan, Asyap sejumlah aset strategi nasional seperti kawasan ekonomi khusus, railway sampai fasilitas kesehatan dan kawasan industri berpotensi terancam keberadaan hingga operasional bisnisnya. Akibatnya penurunan permukaan tanah. Didit menegaskan berdasarkan kajian BOPPJ, kontribusi kawasan Pantura terhadap produk domestik bruto nasional mencapai 27,53% atau setara 368,37 miliar US dollar. Banyak sekali di Pantura Jawa ini yang perlu dilindungi. Bukan hanya saja penduduk, di samping penduduk 17-20 juta jiwa kita harus lindungi, tapi seluruh aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar 378 juta dolar, kalau tidak salah itu ada catatannya, betul ya? 368 miliar dolar. Proyek Giant Seawall kawasan Pantura direncanakan sepanjang 535 km yang tersebar di 5 provinsi mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai 80 miliar US dollar. Dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diperkirakan menelan biaya 8 hingga 10 miliar US dollar. Memasuki hari ke-6 bulan Ramadan, harga cabai di sejumlah daerah melonjak fantastis. Harga cabai rawit merah tembus Rp120 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kosambi Bandung masih mengalami kenaikan. Cabai rawit merah dari harga Rp80.000 kini tembus menjadi Rp120 sampai Rp130.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada jenis cabai lainnya, seperti cabai keriting dari Rp50 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit hijau dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini terjadi setelah memasuki bulan Ramadan. Menurut pedagang, meroketnya harga cabai terjadi akibat faktor cuaca sehingga pasokan berkurang. Cabai-cabai sama rawit naiknya gede, waktu sebelum puasa kan rawit 80, sekarang kan 12. Malahan kemarin sempat sampai 13. Oh banyak yang mengeluh, paling-paling siasati cara daya belinya biasa sekilo jadi setengah jadi seperempat. Sementara harga cabai rawit juga masih pedas di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Hari ini, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp125.000 per kilogram. Meski cenderung turun dibandingkan pekan lalu yang mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Tingginya harga cabai rawit merah ini diduga akibat minimnya stok dan tingginya permintaan sejak awal bulan Ramadan. Selain cabai rawit merah, harga berbagai jenis cabai ikut melonjak seperti harga cabai rawit hijau Rp40.000 dan cabai rawit putih mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Akibat tingginya harga cabai, masyarakat memilih mengurangi jumlah pembelian. Cabai kalau sekilo sekarang 125. Kalau kemarin itu sempat mahal sampai 150. Oh ini kalau harga mahal ini kita menyesuaikan dengan uang ya. Jadi porsinya kita perkecil, belinya lebih dikit lah ketimbang biasanya. Harga cabai diprediksi akan terus menaik seiring dengan tingginya permintaan pasar. Masyarakat berharap pemerintah segera menstabilkan harga pangan agar daya beli tidak menurun. Dari Bandung, Jawa Barat dan Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terpantau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan terjadi pada sejumlah jenis cabai seiring bertambahnya pasokan dari petani dan musim panen yang mulai berlangsung. Memasuki sepekan Ramadan, harga komoditas cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur turun dari harga sebelumnya. Cabai rawit merah turun dari sekitar Rp90.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga turun dari Rp33.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Penurunan lebih signifikan terjadi pada cabai rawit hijau yang turun dari Rp65.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. So ini kan baru panen ini, semakin banyak panennya ini. Setiap hari bertambah. Jadi kan kalau cabai itu nggak mungkin dari 10 kilo langsung dapat 100 kilo, nggak begitu. Kita petik sekarang 10 kilo, petik 4-5 hari lagi 15 gitu. Satu petikan itu maksud saya. Jadi tambah terus gitu. Tapi nggak sekaligus. Menurut pedagang, penurunan harga terjadi karena pasokan cabai dari daerah produksi terus bertambah seiring masa panen, sehingga stok di pasar melimpah. Pedagang memperkirakan harga cabai akan terus menurun seiring bertambahnya hasil panen dan stabilnya pasokan di pasar. Penurunan harga cabai ini diakui memberikan keuntungan bagi para pedagang dan konsumen. Meski demikian, harga cabai diharapkan tetap stabil agar tidak merugikan petani maupun pembeli. Pemirsa, para jemaah haji dipastikan akan mendapatkan beras premium Bulog untuk masa selama menunaikan ibadah haji. Beras yang akan dikirim oleh Bulog pun mencapai 2.280 ton. Guna memenuhi asupan beras bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, pemerintah melalui Bulog akan mengekspor beras premium sebanyak 2.280 ton mulai 28 Februari 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan ekspor perdana beras Bulog ke Arab Saudi ini akan dilakukan dalam 2 tahapan, yakni pada tanggal 28 Februari dan 4 Maret 2026. Pengiriman dibagi 2 tahapan ini pun dilakukan agar dapat menjaga keamanan beras dan memastikan ketersediaan cadangan apabila terjadi kendala di salah satu pengiriman. Ahmad Rizal menambahkan pengiriman akan dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Jeddah. Selanjutnya diterima oleh para importir beras untuk dikirimkan ke dapur-dapur haji di Arab Saudi. Secara total nilai ekspor beras haji ini pun diperkirakan mencapai 150 miliar rupiah. ton yang akan kami berangkatkan, kami rencanakan tanggal 28 Februari 2026, gelombang pertama, dan gelombang keduanya tanggal 4 Maret 2026. Kami bersyukur, alhamdulillah didukung oleh semua pihak dari kementerian dan lembaga, proses tadi rakortas, semuanya mendukung sehingga beras ini bisa kita kirim ke Saudi dalam waktu dekat.